Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bangga Tangsel juara. Sahabat Bang Taja, wah ini kali kedua kita di podcast kita di Bang Taja Channel kedatangan orang film lagi nih. Waduh, memang luar biasa. Selamat datang Pak Cuk FK dan Mona Lisa Sembol. Selamat berjumpa. Ini sahabat saya lama, malah sama Mona Lisa kita terakhir ketemu di Jogja ya? Iya, di Jogja. Pas syuting terakhir sama Pak Cuk sempat beberapa kali sebelum itu. Tapi dia emang kuliah di Jogja dulu ya? Iya. Oh, Iya. dulu kuliah di Jogja ya? Kuliah di Jogja. Bahasa Jawanya bagus, boleh dites langsung. Raiso. Oh, Raiso. Berarti nggak bisa. Oh, saya kira penyanyi. Aku ya Raiso. Podo nih kan. Angelan aku lek basa. Ini podcast Tangsel loh. Bukan podcastnya DIY. Iya. Jadi gimana nih? Jadi ini podcast Pak Cuk, Mbak Mona Lisa. Ini podcastnya memang podcast olahraga sebenarnya. Siap. Cuma saya tahu Pak Cuk sebagai produser dan Lisa sebagai talent itu filmnya relate masih film olahraga. Betul ya? Sport, film sport. Apa sih itu Pak? Bapak lebih tahu, saya jawab juga nih. Saya Harusnya saya yang nanya Bapak ini ya, Bapak ini karena Bapak ini dari awal sekali dari nggak ada apa-apa muncul angka 0 dan menjadi sesuatu. menjadi sesuatu. Tapi kalau nggak dibantu teman-teman saya nggak jadi film. Iya, akhirnya pecah telur juga. Oh, Tadi iya. kita hari ini tanggal 27 bulan Maret 2023 launching poster dan trailernya Glow Cahaya Pak ya. Bismillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan awal yang baik ya Pak ya. Awal yang baik. Kok saya ngomong terus ya Pak? Iya makanya aku diem aja lah. Bapak nanya saya aja deh Pak. Ya ini eksekutif produsernya Pak Amka Daru sekarang jadi hostnya di podcast ini. Di podcast ini. Jadi ini podcast namanya Bang Taja. Nah, saya mau nanya nih Pak. Ah. Saya tahu Pak, setahu saya Bang Hamka ini. Iya. Kok Bang Taja? Kalau Bang Taja itu, ini kan kebetulan Lisa ini Tangerang Selatan. Iya, Jadi Tangerang Selatan itu culture-nya Betawi, ada Sundanya, tapi juga banyak Jawa. Ya inilah perkumpulan Iya. orang-orang. Jadi karena kalau Tangsel itu kayak semacam satelitnya ibu kota. Jadi kerjanya di Jakarta, tapi rumahnya Ya. di sini. Iya. Jadi ini kantongnya penduduk itu malah di sini. Tangsel sama Jaksel itu sebenarnya 11-12 ya. 11-12. 11-12. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Sama-sama sel. Iya. Nah, kalau Mbak Mona ini asli dari Wamena, betul ya? Iya, jadi mama saya itu orang Sulawesi sebenarnya, Oh. Toraja. Papa saya orang Mor, Nabire. Nabire. Saya lahir besar di Wamena. Oh, I see. Wamena itu 500-600 kilo lah ya dari Jayapura ya? Iya, kurang harus lebih. pakai pesawat. Kalau pakai pesawat. Oh, laut bisa juga tapi. Nggak bisa di tengah. Nggak bisa. Oh. Wamena itu gunung. Iya. Oh iya. Jadi kalau Anak sekarang gunung. sekarang jadi Papua Tengah ya? Iya, Jadi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Iya. Ibu kotanya Wamena. Iya. Itu cenderung dingin ya udaranya. Kita punya salju abadi tuh Pak. di Oh sana. iya. Buat film lah di sana. Pak. Buat film. Amin. Nanti Glow Cahaya yang kedua. Aduh. Amin. Season 2. Ya. Memang dulu sempat kuliah di Jogja. Jadi bener nggak sih kalau memang teman-teman saudara-saudara kita di Papua tuh kalau kuliah emang orientasinya mau ke Jogja tuh bener nggak? Iya sih, rata-rata pada pilih kuliah ke Jogja karena Pertimbangannya apa tuh? karena di Jogja itu orang-orangnya bisa menerima kita juga kan. Dari Pluralisnya Papua, tinggi iya. ya. Terus juga di Jogja emang terkenal dengan kota pelajar ya di seluruh Indonesia. Jadi Salatiga juga ya. Salatiga juga. Salatiga tuh 7 loh Pak. Ya, maksudnya Oh. komunitas Oh iya. komunitas saudara-saudara kita Papua tuh banyak banget. Oh Jadi gitu ya. alhamdulillah filmnya Pak Amka ini Glow Cahaya kan diputar juga di NSC ya. NSC itu ada kebagian tuh Salatiga. Mudah-mudahan teman-teman Papua di Salatiga Iya, bisa iya. berduyun-duyun. Oke, balik ke film. Ini kan ceritanya tentang sebuah persahabatan ya Pak Cu ya. Persahabatan, Jadi persaudaraan. apa namanya nih? Ini support system ya, support system yang mana di situ
Lisa ini jadi siapa nih? Jadi Elisa. Jadi Elisa juga namanya. Sahabat Lisa jadi tokohnya, Elisa. ya, Iya. Sahabat tokoh yang memberikan support. Jadi ternyata memang support system ini penting ya. Penting. Penting. Penting banget. Bisa cerita dikit karakternya di film tuh? Jadi sebenarnya karakternya tuh mirip sama kehidupan asli aku ya. Jadi oke. orangnya lebih apa ya? Bisa menyemangati temannya, terus bisa ada di setiap saat dia butuh gitu, si Glow ini misalkan kayak Oke. gitu. Nah, jadi karakter film ini menurut saya cocok sekali dengan saya pribadi. Jadi Berarti sebenarnya gemar menolong nih. iya sih. Kalau Pacu gemar menabung. Kelihatan sih. Tabung yang receh-receh, masih kaleng ya. Tapi memang keren itu tokohnya kamu, karena ternyata ketika orang terpuruk dalam Iya. secara mental atau secara, kita nggak bilang fisik ya, mental itu kan paling sulit ya. Butuh seorang sahabat atau beberapa sahabat yang bisa memotivasi, membangkitkan. Support system. Support system. Selebihnya ya dari dirinya sendiri kan gitu ya, melawan dirinya sendiri gitu. Iya. Ya, di situ digambarkan memang begitu saat si Glow ininya jatuh, ya, yang memberikan support ya memang. Tapi memang kenyataannya begitu sih ya, betul ya. Nah, ini film seperti itu ya kira-kira ceritanya. Nah, mungkin kalau buat film ini pertama ya, Lisa ya. Pertama. Apa sih yang dirasain? Yang dirasakan sudah pasti bangga ya. Dengan waktu yang singkat saya bisa menyesuaikan, walaupun masih banyak kesalahan, tapi saya belajar dari kesalahan itu untuk bisa jadi lebih baik. Mungkin ke depan bisa bisa jadi peran utama ya. Amin. Deketin aja Pak Co. Iya. Nanti saya lapor ke sana. Tapi ngomong-ngomong lancar ya honor kan kemarin ya? Lancar. Oh iya, itu penting ya. Ini seasonnya yang lain nanti. Jadi kemarin itu film pertama dan sebenarnya yang seru nih, cerita dikit nih. Kita kan bikin open casting. Iya. Open casting kita bikin cuma 2 hari kalau nggak salah. Itu peminatnya Banyak banget. banyak banget Pak. Iya. Dan ternyata memang Ratusan ya, Pak. saudara-saudara 180 something. Iya. 2 hari loh ya di Jayapura memang hanya satu kota yang kita buka. Saya surprise terus terang. Wow, ternyata memang minat terhadap seni emang teman-teman tuh luar biasa ya. Iya. Di Papua tuh apa ya? Pada suka menari, menyanyi. Karena emang kultur di Papua itu kalau dilihat aja ada pesta-pesta rakyat, biasanya orang Papua namanya Yospan. Nah, Yosim Pancar itu kan menari. Nah, jadi itu suka banget istilahnya, makanya pendekatan kalau misalkan musik, rap, pokoknya seni-seninya itu banyak banget di Papua, tapi nggak ada wadah gitu. That's why. That's why this film. Kayaknya Bapak ini kalau nanti jadi gubernur di bisa, Papua, bisa. semua Gubernur terjadi. Papua Pak, waduh Pak. Mumpung kosong. Jadi memang kita sih berharap, karena di film kita juga kita kasih semacam ilustrasi juga sama Pak Cu. Bahkan Pak Cu ikut nyanyi loh nih. Gitu. Di lagu itu Dikit. ikut nyanyi loh. Ada yang suara rapnya tuh beliau loh. Oh gitu. Wah, dikit itu. Itu juga dibantu efek. Jadi suaranya. Ya, karena kita melihat memang teman-teman tuh sangat cepat sekali ya. Ini pengalaman kita di opening closing ceremony juga. Betul, itu ribuan ya Pak? Ribuan. Jadi kalau total hampir 3.000, tapi kalau penarinya per section tuh 900-an lah itu ya. Iya. Jadi itu begitu diberikan satu materi menari dan dikasih musik, itu langsung loh on. Iya, karena mungkin dia feel-nya udah ada ya. Feel-nya ada. Jadi kebetulan koreo kita nih ya, mungkin nanti Mas Dudi bisa denger, itu nggak ada kesulitan sama sekali. Iya. Kesulitannya di luar itu, non teknis, artinya ya. Orangnya. Cuma memang saya bilang nih ke teman-teman di sana, lihat mereka di luar mungkin kalau disuruh di apa mungkin malas-malasan, tapi begitu disuruhnya nari, disuruhnya melakukan kegiatan seni, wah, cepet. Itu. Dia ngerasa seperti yang Mona Lisa bilang tadi, tiba-tiba ada yang mau fasilitasi kan gitu. Ya. Selama ini dirindukan kan
Benar-benar. Ya, dan ternyata memang salurannya adalah seni, ya berkesenian, budaya itu rupanya sangat luar biasa ya. Tinggi di sana. Cuman itu yang tadi dibilang tuh wadahnya masih belum ada gitu. Karena rata-rata yang kita lihat di Papua sendiri ya seperti itu. Nah, mungkin habis ini kan kita udah punya nih, Pak, venue-venue-nya sekarang untuk olahraga. Nah, mungkin ke depan aku sama teman-teman sih tahun ini rencananya mau buat acara gitu. Ada harapan mau bikin apa? Kita mau buat kolaborasiin tarian gitu-gitu sekalian sama atlet-atlet ini. Jadi bisa dipakai venue-nya gitu yang udah dibuat di Papua itu. Iya, kalau saya ngelihatnya gini, film ini juga kan kita create ya, itu untuk membuat legacy, ya kan? Legacy supaya ini ada tinggalan atau apa, tinggalan tuh kenang warisan. Kok tinggalan bahasa tinggalan. Jadi memang memberikan warisan kepada masyarakat dan mungkin nggak akan lupa bahwa kita pernah loh menggelar sebuah kegiatan itu, kegiatan olahraga dan budaya jadi satu. Ya, dan ini terdokumentasi dengan baik ya di film ini. Ya, yang saya bilang tadi bahwa begitu dilatih nari cepet banget. Kalau nggak salah Pak Cu juga ngelatih bikin tarian buat situasi suasana. Iya toh, cepet sekali. Mereka kalau mungkin orang yang di luar Papua mungkin butuh waktu kan gitu. Ini enggak loh. Mereka memang udah ininya ya itu yang penting ya. Jadi tapi emang berarti keinginan teman-teman tuh kalau pengen mengekspresikan emang lewat seni ya. Seni, iya. Oke, ini mungkin buat pemerintah kita juga ya. Jadi nggak usah susah-susah, masuknya lewat itu aja gitu ya. Karena emang dibutuhkan, betul ya. Betul. Mungkin perlu penggerak juga sih seperti Pak Hamka, mungkin nanti kita bantu, kita bikin event lagi apa yang kira-kira itu menjadi fasilitator. Ya makanya menarik. Itu menarik juga itu. Cuma memang ngobrol ya. Di luar podcast ya Pak ya? Di luar podcast. Cuma kendalanya, bukan kendala, itu tantangan. Kalau buat saya itu bukan kendala. Tantangannya adalah untuk kesananya itu memang cukup memerlukan effort. Ya. Padahal kalau kita udah sampai Jayapura lah katakanlah, atau kota-kota lain di Papua, itu sebenarnya ya udah enak kan itu. Fasilitasnya udah lengkap. Cuma memang kita manggil orang itu tidak gampang juga karena butuh effortnya lumayan. Padahal kalau hotel udah cukup gitu. Oke, menarik. Dan ini balik soal film tadi kan, bukan semata-mata film sport ya Pak ya. Artinya sebuah film drama yang dilatar belakangi dengan sebuah kegiatan pepanas ya Pak ya. Pekan Paralimpik Nasional yang diselenggarakannya setiap 4 tahun sekali kalau nggak salah. 2001 kita kemarin, berarti akan ada lagi di 2024 ini. Mudah-mudahan di 2024 ada lagi film yang semacam ini, beda cerita atau beda sudut pandang yang bisa mengangkat lagi teman-teman di Papua. Cuma daerah lain tuh setahu saya sekarang udah pada bingung Pak. Bagaimana nyaingin kemarin standarnya terlalu berat nih. Papua bikin yang luar biasa. Itu bener loh. Bener. Itu bikin nyali yang lain mau bikin, waduh. Papua mampu, masa kita enggak? Itu. Tapi mudah-mudahan mampu ya Pak, supaya cuma kita yang bisa mengerjakan ini. Masuk. Nah, kalau kemarin syuting, kendala yang paling dihadapin yang lumayan membuat kok gini ya, buat Lisa apa nih? Karena ini kan film pertama nih. Iya. Karena waktunya singkat juga untuk belajar. Ini tiba-tiba bapak langsung tiba-tiba syuting besok. Oke. Pas dibilang continuity, apa ini continuity? Gak ngerti. Istilah film istilah di dalam produksi yang baru ya. Terus continuity apa ini? Apa ini? Ini asli bener-bener pertama berarti ya? Iya, bener-bener pertama. Jadi sebelumnya pernah syuting iklan bla, tapi ya iklan kan ya beda banget. Iya. Ada reading segala macam kan ya. Terus ini kita reading singkat, terus
akhirnya diajarin, oke nanti kayak gini-gini, tiba-tiba oke karena aku nggak bisa diajarin, untung banyak tim yang support gitu, Iya, jadi iya. akhirnya aku bisa menyesuaikan ya. Tapi itu sih seru aja karena bisa belajar hal baru dengan cepat. Iya, Iya. tapi kembali lagi bahwa Lisa adalah satu pattern contoh anak Papua Ya. yang memang begitu cepat untuk beradaptasi di seni. Ya. Baru sekali coba nanti kita nonton tapi ya jangan lihat di tempat lain, nonton di bioskop. Iya. Itu nggak kayak seperti orang baru sekali main, Natural kan? ya. Natural aja. Mungkin karena baru malah jadi natural juga bisa. Oh, Karena gitu. nggak ada beban untuk, kalau istilah sekarang apa, lebay ya. Iya. Untuk tampil ya gitu. Iya, Ada iya. orang ketika Ekspresif di depan banget. kamera terus pengen menonjol. Ah, Malah actingnya jadi kaku, berlebihan, malah kaku. lebay. Ya, di sini keuntungannya itu. Jadi kelihatan natural, Tatiana juga bagus. Semua saling support sih. Ya, nah ini kembali ke sarang Pacu. Pacu kan udah ratusan film, sinetron, macam-macam. Baik. Cuma kemarin waktu di Papua, kita ini juga ya, tertantang juga. Keren sih itu. Paling berat buat Pacu apa, Pak? Kalau dia pengalaman pertama mau jadi artis di film, saya pengalaman pertama bekerja dalam sebuah treatment situasi yang Yes. baru sekali saya ngalamin ya. Jadi kita biasanya terjadwal rapi, kita punya timeline syuting pemain ini tanggal sekian kita mau masuk lokasi di sini. Itu ada sih, itu Iya. sudah tersusun baik timelinenya. Tapi apapun kita nggak bisa lepas dari jadwal peparnas itu sendiri. Jadwal besarnya nih ya. Oh, jadwal besar peparnas karena syuting kita terkait dengan adegan-adegan itu harus tampak real, itu kan harus Ngejar. ngejar momentum atau apa ya momentum ya, Iya. situasi yang benar-benar real. Karena nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang, renang. Woi, nggak ada. Hari ini pertandingan renang kelas sekian, usia sekian, bla bla bla. Tokoh kita harus ada di situ itu. Kita udah terjadwal baik di situ. Oh, ini ternyata sekarang jam 4 berenangnya. Oh, kita lari Buru-buru. iya. Tapi Pak, momen paling cakep menurut saya itu saat Tatiana atau Glow masuk jadi Opening ya. opening. Itu Closing. paling keren. Keren. Jadi itu luar biasa karena Tatiana kan dia bermain, maaf nih, menjadi difabel yang di kursi roda ya. Terus kita masukin aja di kontingen-kontingen Papua ya. Diantaranya kontingen Papua, dia masuk aja. Nah, panitia nggak ada yang tahu itu kan kalau dia sebetulnya tuh pemain film kita. Jadi banyak yang nolongin, dorongin kursi. Bahkan ada yang nanya, kamu kenapa? Udah lama belum gitu? Dikira Beneran. penyandang difabel. Karena memang kita masukkan dalam kontingen. Betul. Tapi itu buat saya begitu ada ide itu dari Pak Cuk, bisa nggak paham Kang? Ini bajunya Pak. Waduh itu saya yang distresin sama Pak Cuk itu. Sama-sama stres kan momentum sayang. Momentum. Jadi Sayang. dari tim itu sepakat masukin nih Iya. Glow ke dalam Glow ya, Iya. ke dalam atlet beneran. Iya. Wah, izinnya itu saya harus izin ke NPCI itu. Sementara ada presiden kan. Ada presiden. Jadi memang agak sedikit, tapi alhamdulillah itu Tuhan kasih kita mudah Betul. semuanya. Dan itu Tatiana sangat luar biasa. Dia nangis beneran. Dan itu nangisnya beneran. Karena dia nggak mengira di dalam kelompok itu seolah-olah seperti atlet bener, Iya. padahal bukan gitu. Iya. Itu yang bikin dia mungkin nangis ya. Nah itu tantangan yang Betul. paling challenge lah ya buat Betul. Pak Cu ya. Karena kita tahu nih Pak Cu ini filmnya genrenya banyak di Nah, komedi. Ini mau saya sampaikan tadi. Nah. Begitu ini mulai promo kan sebenarnya banyak teman yang nggak tahu banyak soal bahwa kita kerjasama bikin film itu. Oh, ini lu terlibat di film itu kan, film drama gitu kan, dari postingan kita, promo-promo. Iya, tapi tetap ada capercil, saya bilang gitu. Ada juga Dikit. ada sama ini juga Pak Marwoto ya. Mama Roto, artinya kita dari sebuah drama yang Tetap supaya nggak harus terlalu tegang, hard, ya, nggak hard. hard banget. Tadi ada, kalau di wayang tuh ada goro-goronya, ada Dan goro-goronya eh, itu statementnya cakep banget ya. bagus. Dan ini terjadi di kita ya. Iya. Kita dapat jadwal tayang yang mendadak nih Pak ya. Nggak sebulan sebelumnya, nggak 3 minggu mungkin idealnya ini. Iya.
Dan kita berani ambil itu. Ya tadi kan, yen wani ojo wedi-wedi. Nek wedi Ojo ojo wani-wani. wani-wani. Tahu nggak artinya? Nggak bisa bahasa kalau Jawa. takut jangan sok berani. Iya. Kalau sudah Tapi berani jangan takut. Iya, iya. Jadi nggak boleh tanggung. Boleh nggak pakai bahasa Papua itu istilahnya? Sebenarnya gini ya. Bahasa Papua itu 400 lebih loh. Kan istilah ini bisa nggak? 400 lebih loh Pak. Jadi yang bisa mungkin aksen ya. Oh, aksen. Aksen. Karena kalau bahasa 400 lebih. Bisa beda makna juga nanti ya. Iya. Oke. Iya, iya, Oke, iya. nggak jadi deh nggak apa-apa. Nah, iya. Kita ganti pertanyaan yang lain. Tapi thank you Pak Hamka udah ngajak saya kerjasama di sini. Artinya ini experience yang baru buat saya terjadi. Mungkin nggak dialami sama teman-teman Iya, di lain. jadi Selain di Papua banyak eventnya yang nggak bisa nggak ada, nemu. itu ya. nggak keulang lagi. Dan Betul. mungkin di kegiatan Peparnas bisa di daerah-daerah lain. Betul. Tapi yang punya tempat syuting yang seindah Iya betul. Papua ya cuma itu. Tapi boleh nggak nih Pak? Ini aku nanya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya? Ya. Ya udah nggak jadi nanya. Pak, boleh nggak kita klaim film kita ini sebagai film pertama loh yang make sebuah event Bisa, Pak. nasional, Bisa. ya, yang Betul. tarafnya nasional dan itu real. Betul. Dan ini sebetulnya akan melibatkan ribuan ya. Pak, kalau kita boleh bilang presiden main loh di film kita. Iya. Iya nggak? Kemarin ribuan, terus apa eventnya sendiri Pak luar Jokowi biasa. main loh. Nah, terus artinya kita daftar ke Muri, maksudnya gitu Pak ya. Iya. Sebagai film terbanyak yang Ya, Terlibat. terlibat, ya melibatkan beberapa departemen apapun gitu. ya karena gitu. Julfri tokoh cowok kita itu kan dia sebagai tim humas ya. Seolah-olah Iya. ya. Dia ngeliput semua kegiatan pertandingan. Betul. Sebenarnya kan kita mau meng-capture ini loh pertandingan di Peparnas tuh ada ini. Iya. Cuma memang lewat Julfri yang sebagai tokoh Dan itu tingkatnya nasional kan. nasional. Nasional, Pak. iya. Nasional. Dan kembali kebetulan kalau kita kembali ke KONI saya kegiatan itu standarnya udah lebih dari nasional sebenarnya karena standar lapangan yang ada di Papua itu udah standar internasional Pak. Oh, Udah internasional. Ya? internasional. Ya. Jadi memang udah luar biasa. Kolam renangnya itu sayang kalau nggak dipergunakan. Ini Iya. mudah-mudahan bapak-bapak yang di Papua dengar ya. Jadi Ya, Pak. amin. kolamnya digunakan, lapangan sepak Iya. bolanya dipakai, kemudian gor-gornya juga diberdayakan, Jadi, istora itu. maintenance ya, maintenance-nya Iya, jadi bagus. sayang karena emang udah bagus. Dan keren lagi itu kan kita punya pertunjukan drone light ya itu Ya. itu juga jarang orang pakai. Dan itu di acara pertama di Indonesia Pak yang jumlahnya 500. lebih dari 100. itu 500 drone. 500. 500, ya. 500. Karena selama ini yang terbanyak dulu Asian Games hanya 75. Iya, iya. Iya. Ya, ini upaya lah. Artinya kita memberikan yang terbaik buat teman-teman masyarakat di Papua. Jadi memang ya itu yang saya bilang, daerah lain tuh bingung. Jadi kebetulan yang mau menyelenggarakan PON dan Peparnas sudah pernah ketemu. Waduh, nih kalau mau nyaingin kayak Papua nggak ada yang berani mereka, nyerah semuanya. Kalau nggak salah ke depan Aceh ya Pak ya? Aceh dan Medan. Wah, Aceh dan Medan, dua mudah-mudahan kota. dari pembiayaan dua ini ya berarti. Ada dua venue nanti. Dua venue ya. Jadi Medan dan- opennya ya. di nggak tahu saya opennya di Medan atau closingnya yang di Medan atau sebaliknya. Nanti begitu. Jadi Pemda Medan sama Pemda Aceh Aceh. nanti ya Iya. akan berkolaborasi, mudah-mudahan bikin film lagi lah. Itu aja. Kita kan pekerja di situ. Iya. Jangan lupa nanti Pak subscribe Iya. Like, comment, subscribe Bang Taja. Bang Taja. Baik, untuk sesi ini saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Tetap di Bang Taja TV. Stay tune. Oke, sahabat Bang Taja, kita balik lagi di session yang kedua. Tentunya akan kita bahas lagi lebih dalam tentang apa sih yang ada di film
Glow Kau Cahaya ini. Oke. Mau tanya dulu, ini kan Loh. season 2 ya? Season 2 Pak. Ada berapa season, Mas? Saya kontraknya 2 season. 570 Wah. season. Ya, kecil lah itu Pak. Kecil. Jadi gimana nih, mau diterusin nggak? Saya nanya deh Pak, boleh? Wah, ya udah, ya kita dengerin aja, yuk. Kita dengerin. Kan di olahraga itu ada yang yang penyandang disabilitas ini kan? Ya. Itu ada organisasinya nggak sih Pak? Ada di Indonesia itu ininya induknya ya. Jadi kalau yang olahraga prestasi yang non difabel itu KONI. KONI, Jadi iya. Komite Olahraga Nasional Indonesia. Iya. Ada juga IOC. Tapi kalau yang teman-teman difabel ini mereka di NPCI. NPCI itu National Paralympic Committee Indonesia. Berapa cabur tuh, Pak? NPCI hampir mirip dengan yang prestasi yang lainnya. Cuma mereka memang kekhususannya tertentu. Jadi bahkan ada olahraga yang malah kebalik, di olahraga non difabel nggak ada, tapi di difabel ada. Iya. Tapi kalau yang ada di non difabel biasanya difabelnya bisa juga melakukan, walaupun dengan treatment khusus misalnya gitu. Jadi NPCI kalau kota tempat ininya di Solo. Pusatnya di Solo ya? Di Solo. Jadi, berarti yang di Solo nanti tanggal 9 Maret harus wajib di tonton. Solo wajib nonton. Iya, wajib nonton. Tapi jangan salah. Glow Kau Cahaya, ya. NPCI itu di provinsi dan kabupaten ada. Jadi sama KONI. Jadi sama. Mereka kan dulunya sebenarnya satu atap dengan KONI. Tapi oleh Pak Presiden dipisah karena dianggap mereka juga punya ininya sendiri gitu ya. Daerah ya. Dan punya organisasinya sendiri karena mereka justru prestasinya nggak kalah loh. Banyak yang udah juara dunia, banyak yang sudah contohnya Tangsel lah ya. Ya, tingkat Asianya juga sama, mereka juara di ASEAN juga mereka punya prestasi. Jadi sama. Jadi mereka sekarang di setiap provinsi dan kabupaten kota itu ada. Nah, itu yang saya bilang. Yang mau nonton silakan. Ini Bapak ini paham banget ya. Harusnya Bapak jadi ketua KONI lah di mana. Ya, saya mau jadi ketua KONI Tangsel aja, Pak. Oh ya. Soalnya paham banget. Gitu. Ya. Selain Solo, Pak, yang kelihatannya berkembang dengan baik ya. Solo, bener sih memang NPCI di Solo, saya pernah riset gitu. Solo, mana lagi Pak ya? Yang bagus ya Solo, Jogja, Solo, bagus, Jogja ya. Bagus. Kemudian Jawa Timur juga bagus. Banten juga ada. Ada ya? Ada. Bahkan di Tangsel sendiri ada. Itu teman saya juga ketuanya. Film Glow Kau Cahaya ada niatan buat ditonton komunitas teman-teman difabel gitu Pak? Kami berharap iya, karena gini, ini adalah filmnya mereka sebenarnya. Jadi film yang mana teman-teman difabel ini kan juga pasti siapa yang mau difabel kan nggak ada juga. Ya, tapi kalau mereka sudah kuat tekad bahwa dengan walaupun difabel mereka harus berprestasi. Iya betul. Ya, justru malah di situ yang kita harusnya yang malu gitu ya. Karena apa? Mereka nembaknya kadang lebih bagus dia loh. Ya, bisa main juga pingpongnya kadang malah yang kita yang ini malah kalah sama mereka. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi mereka punya effort yang lebih sebenarnya daripada kita, kan gitu ya. Jadi film ini dedicated sebenarnya untuk teman-teman difabel untuk bisa lihat. Kalau yang Tangsel saya khususin, saya undang khusus Pak. Saya udah bilang sama ketuanya. Udah ya Pak. Jadi khusus nanti kita ada satu show, mereka kita undang semua. Oh ya, di film Glow ada kawan kita juga ya, Dani Aditya ya, tapi dia komika ya. Komika. Dia terlibat di dalam film ini juga. Ya, Dani Aditya ada representasi teman-teman difabel yang di film kita. Betul. Dan itu cuek banget ya Dani Aditya ya. Emang kita kalau udah di dalam komunitas teman-teman difabel ya mereka seperti kita juga bercandanya. Iya. Malah sekarang lagi saya sering liatin tuh dia challenge gitu kan. Challenge balapan segala macam. Wah, hebat juga nih. Iya. Ya. Bercandanya begitu ya. Kursi rodanya diumpetin Pak kemarin gitu sama teman-temannya, dia pulang keluar nggak ada. Tapi di film itu kayaknya dia naksir sama Mbak Lisa kayaknya itu. Oh itu Mama. Enggak, naksir kan. Oh iya, ada selfie. Iya. Yang bikin lupa.
Yang naksir saya soal sebenarnya. Jadi agak kaget tadi gitu. Pak, tapi sebenarnya ini Mbak Lisa juga bisa mungkin apa sih sebenarnya message yang paling basic di film itu tuh yang orang akhirnya wajib atau harus nonton nih film? Jadi itu di film itu menceritakan bahwa ketika kita jatuh di dalam keterpurukannya kita harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dimana nanti di sini Glow bisa melihat arti kemenangan sesungguhnya tuh kayak apa gitu. Jadi wajib nonton sih 9 Maret nanti. 9 Maret 2023 di seluruh Indonesia. Kalau saya ya ternyata hal yang paling sulit itu adalah berjuang melawan dirinya sendiri ya. Ketika kita terpuruk ya, terutama itu. Jadi emang sih akhirnya teman-teman sahabat juga yang akan mensupport kita ya. Tapi kita kan nggak bisa berharap banyak seperti itu kecuali kita melawan sendiri. Berarti gitu. keputusan ada tetap di diri sendiri. Nah itu keren. Itu yang di film ini akan dipertunjukkan seperti itu yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman. Iya. Jadi apapun kalau support system itu adalah salah satu ya namanya support ya, bantuan aja, tapi keputusan apapun ada di kita, diri masing-masing. Diri masing-masing. Setuju. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membawa message kepada teman-teman ya, yang ini sih nggak hanya untuk yang difabel tapi juga untuk yang non difabel bahwa kalau kita ini film ini juga lagunya mimpi ya, Mbak Anggun ini. Mimpi itu ya memang harus punya mimpi kita. Betul. Harus mengejar mimpi itu, harus mencapai. Tapi jangan tidur terus mimpi kan gitu. Tapi harus bangun, mengejar mimpi. kejar mimpi untuk mewujudkan mimpinya. Jadi itu mungkin kesan dan yang pesan bukan kesan, pesan yang harus kita teman-teman yang nonton ini bisa dapat gitu. Emang message-nya itu. Dan mudah-mudahan seperti respon ini kan pernah kita preview di Singapura, ya nanti mudah-mudahan seperti penonton juga yang di Singapura, hype-nya sama, memberikan rekomendasi. Amin. Ini adalah tontonan wajib buat keluarga Indonesia. Siap. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ya pelajaran-pelajaran hidup buat kita. Dan ini related dengan obrolan tadi, lagu mimpinya Anggun C. Sasmi. Betul. Dan Mbak Anggun juga support banget buat film ini. Kalau nggak akan dikasih lagunya, Pak. Itu dari semenjak Mbak Anggun di Prancis, saya komunikasi dengan beliau itu, beliau malah justru aku pengen banget datang ke Jayapura, aku mau banget ke Papua. Itu udah dari awal. Artinya memang beliau sangat care dengan teman-teman kita di Papua, di saudara-saudara kita di Papua. Makanya begitu datang di Papua dia keliling. Di Papua langsung keliling. Langsung nanya saya, Mas, aku mau ke tempat ini, ke panti asuhan waktu itu kan, kemudian ke sekolah yang difabel juga. Jadi memang ke SLB itu kelihatan memang beliau sayang banget gitu ya. Sama Mas Adi waktu itu ya, Mas Adi MS. Itu luar biasa lah. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diterima sama teman-teman saudara-saudara kita di Papua ya, bahwa ini adalah film mereka yang bisa ditonton dan bisa menjadikan semangat. Tadi yang dibilang tadi, Mona Lisa ini baru sekali loh, dikasih film lain lagi ini mungkin lama-lama ngalahin yang lain. Jauh bagus. Kan tadi mindsetnya dia sudah passionnya ya, maksudnya pengen menjadi peran utama. Kita aminin ya. Aminin. Karena itu mimpi itu mimpi yang harus dikejar. 2024 siapapun presidennya harus bikin peparasnya seperti di tahun 2021. IO-nya? Siapapun presidennya, IO-nya kita. Itu. Baik, wah ini obrolannya luar biasa, keren ya. Sekali lagi, ini saya ada reuni, kita baru hampir 2 tahun loh. Ya, hampir 2 tahun. Alhamdulillah, ini juga karena support film ini. Support dari teman-teman. Film ini juga disupport sama mereka sehingga bisa dihadirkan ke tengah masyarakat. Ya, karena emang teman di mana-mana itu ya harus ya gitu saling support, saling membantu.
Mudah-mudahan ada hikmahnya ya, mundur-mundur ini ya. Iya. Pastilah itu. Pasti. Pasti ada Jadi hikmahnya. ini waktu yang tepat Ya. ya untuk kita, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, bisa ya nggak usah muluk-muluk, 2 juta lah, nggak masalah. Tayang perdana tanggal 9 tuh, 9 buat saya dulu pengagum angka 9 dari dulu. Wah, Ini keren nih, masuk 9. nih. 9 tuh angka istimewa ya. Angka yang dikalikan berapa aja nilainya 9. Udah tahu itu rahasia itu, Pak ya? Baru tahu aku. Baru 9 tahu. kali berapa lu? Kaliin berapa? Hasilnya ada 9 ya. 9. Nilainya akan 9. Jadi ini angka istimewa buat kita, buat Glow ya kan. Glow Amin. Kau Cahaya. Mudah-mudahan percaya hasilnya. Kita nggak mulu-mulu. Di atas 500.000 yang nonton aja kita. Yes. Amin ya. Udah prestasi. Amin, prestasi. Buat Betul. PH yang UMKM. Betul. Tahunnya 2023 tuh jumlahnya 7. 7. Jadi mencapai tujuan ini. Amin ya. 9. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan juga pemerintah memberikan Apresiasi. ya selain apresiasi juga memberikan kesempatan buat kita Oh, iya. ya Ini. PH UMKM itu. Oh. Ya, jadi paling enggak kalau enggak ini ya dimudahkan lah ininya ya. Karena ternyata harus perjuangan Betul. untuk bisa memperoleh place tempat itu. Ini tantangan buat Pak Amka. Baru satu film yang benar-benar Bapak Pegang, pegang. Tantangannya banyak, cobaannya banyak. Lu mau berhenti apa terus nih? Iya. Kan gitu. Betul. Ini kalau saya sih kecanduan kayaknya. Kecanduan ya. Kecanduan. Kecanduan. Harus ada film-film yang lain setelah Amin. ini. Oke. Oke. Thank you Mbak Mona Lisa. Kapan kasih, balik Pak. ke Papua? Kita karena tanggal 9 kita mau ke sana. Iya. Saya nggak secepatnya. tahu ikut apa nggak ini. Nanti tergantung ini diajak apa enggak. Iya. Jadi kita ketemu di Jayapura. Mudah-mudahan teman-teman di sana sudah menunggu Iya. karena kita akan bikin juga acara di sana. Oke. Dan nanti kalau galanya kita tanggal 6 Maret Iya, ya di sini. di Bintaro BXC, dan Oke. mudah-mudahan dihadiri oleh tokoh-tokoh juga karena Amin. sudah banyak yang sudah confirm mau hadir. Amin, amin. Ini adalah bentuk support sekali lagi, sekali support dan sayangnya masyarakat Indonesia sama Papua. Oh, saya nitip satu orang itu. Oh yes, Jadi Sopo, Pak. Kevin Julio. Kevin Julio. Itu pernah kita casting untuk menjadi Julfree. Iya. Ini kita buka aja Iya, kan filmnya iya, udah jadi. Iya. Dan dia setelah kita selesai syuting dia nyesel sebetulnya. Iya. Aduh, harusnya gua tuh ya gitu. Tapi Pak, kalau filmnya jadi ini mungkin ya ada saksinya. Kalau filmnya jadi saya diundang dong, saya mau lihat. Oh gitu ya? Iya. Kita undang Kevin di Kita tanggal 6. undang, Oke. oke. Jadi selain Kevin, nanti juga teman-teman artisnya Indonesia akan kita beberapa yang Tapi kita Kevin undang. Royano lebih nggak kalah keren juga. Iya. Dan kita doakan kayak Mona Lisa, Kevin Royano, yang Tatiana Akman. Karena kalau saya lihat, begitu saya nonton langsung, nggak kalah Pak. Amin. Nggak Amin. kalah mereka dengan yang udah ada sekarang. Mereka Iya. juga punya potensi, dan mudah-mudahan kita sama-sama semuanya berkembang. Amin. Ya. Amin. Oke, sahabat Bang Taja semua, luar biasa. Kalau ngobrol mungkin dengan beliau berdua, mungkin bisa sampai besok kalau nggak kita akhiri. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya. Jangan takut punya mimpi, ingat ya, karena mimpi itu adalah sebuah hal yang harus diwujudkan. Jangan cuma jadi mimpi doang, tapi harus dikerjakan untuk bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan. Amin. Ya, demikian dari kita, dari Sobat Bang Taja semua. Oke, sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat Bang Taja TV yang selama ini selalu mensupport kita. Dari JNE, BPJS TK, Airin, Air Mineral, Siliwangi Bolu Kukus, Rudy Project, Tangsel Tirta Mandiri, Tangsel Pos, dan Nindya Primarasa. Tradisi membahagiakan. Sekali lagi, terima kasih. Salam olahraga, Tangsel juara! Tangsel juara. juara.